Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, sesuai dengan topik tadi di depan, langsung saja kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol. Karena memang waktu kita tidak lama ya, teman Pro2, karena di jam 10 kita sudah harus berakhir. Nah, Duan, kalau kita lihat nih di sekitar kampus, sebenarnya seberapa dekat sih anak muda sekarang dengan judol dan narkoba? Apakah ini masih menjadi isu yang jauh atau malah menjadi realitas sehari-hari nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita, akan menjawab pertanyaan dari Kak Cahaya tadi. Seberapa dekat anak muda dengan judol dan narkoba? Itu pertanyaan simpel. Mungkin kalau kita jujur, melihat kondisi di sekitar kampus hari ini, jawabannya ini bukan lagi isu jauh, tapi sudah jadi realitas sehari-hari. Wow. Untuk judol ataupun judol online yang sering kita sebutkan, aksesnya sangat mudah, cukup punya HP dan internet. Iya, banyak mahasiswa awalnya hanya iseng-iseng karena lihat iklan media sosial atau diajak teman lah. Bahkan sekarang yang namanya link judol sering masuk ke grup WhatsApp, Telegram sampai ke Instagram. Oke. Mungkin banyak saat ini juga ke Facebook lah. Nah, itu membuat batas antara tidak tahu dan terpapar jadi sangat tipis. Ketidaktahuan dengan terpapar. Lalu sedangkan narkoba, meskipun aksesnya tidak seterbuka judol, tapi peredarannya menyentuh lingkungan kampus. Biasanya masuk lewat lingkaran pertemanan, relasi, tapi yang tertentu lewat komunitas yang mempunyai gaya hidup bebas. Jadi kalau ditanya, ini bukan lagi potensi, tapi sudah jadi sudah diancam nyata dan sangat dekat dengan mahasiswa. Oke. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus sekali ya teman Pro2. Jadi kalau melihat lingkungan sekitar memang di Indonesia kita nih ya, terutama udah bukan isu jauh lagi. Pasti dengan akses teknologi yang begitu sangat mudah kita akses ya, dari manapun bisa. Jadi ini benar-benar sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Dan nih ya Duan, kita kan sering banget nih dengar kata coba-coba doang, tapi ujungnya malah keterusan. Nah, secara hukum kapan sih seseorang bisa langsung terkena jerat pidana nih? Kalau kita bahas dari judol dan juga kalau narkoba ya. Oke. Lalu yang kedua, kapan kita hanya ingin mencoba-coba, lalu kapan kita bisa terjerat, seorang itu bisa terjerat ke lingkungan tindak pidana? Nah, di sini kan yang salah paham, mengira selama ini yang namanya coba-coba itu aman-aman saja, padahal secara hukum niat dan perbuatan itu sudah bisa dikenakan meskipun baru sekali, meskipun baru hanya mencoba-coba. Oke. Untuk yang namanya judi online, ataupun kita sebut judi, seseorang bisa kena pidana ketika sudah mengikuti ataupun mengklik link yang di-share, lalu mengikuti permainan judi online, menyebarkan link, atau menjadi admin lah kalau kita bilang. Nah, kalau dari yang beberapa tadi saya sebutkan, itu sudah bisa masuk ke ranah namanya tidak pidana. Oke. Jadi lalu tidak menunggu yang namanya kecanduan, terbukti ikut dalam aktivitas perjudian sudah bisa diproses hukum. Lalu untuk yang narkoba, bahkan memiliki atau menggunakan sedikit saja sudah bisa kena pidana. Tidak pidana, jadi bandar pemakaian pun bisa dipidana. Jadi kalau kita bilang kesimpulannya, titik jelasnya bukan soal sering atau tidak, tapi saat berbuat itu dilakukan bisa dibuktikan, di situ hukum mulai berjalan. Oke. Ketika sudah ada gambaran ataupun sudah ada langkah awal untuk menuju salah satu tersebut, maka tidak pidana yang mengatur tentang hal dua tersebut sudah bisa dikenakan kepada orang yang namanya ingin mencoba-coba ataupun hanya iseng-iseng, ataupun bahkan kalau ada yang masih semacam narkoba tadi itu hanya bisa hanya cuma membawa ataupun cuma sebagai perantara, kita bilang, atau kalau kita bilang sebagai
pengirim lah kalau kita bilang, sebagai perpanjang tangan lah dari orang perorangan, itu bisa kena pidana, bisa terjerat pidana. Oke, jadi secara tidak langsung kita terlibat, sudah pasti kena pidana ya Duan. Jadi kita terlibat dalam kedua itu judol maupun narkoba. Secara tidak langsung kalau kita tidak sengaja juga bisa nih teman-teman Pro 2. Jadi sedikit hati-hati ya, yang kita mau iseng-iseng, oh coba deh sedikit-sedikit. Kalau ketahuan sama pihak yang berwajib sudah. Oke, kita lanjut dari kacamata komunitas debat hukum sendiri nih Duan, karena selaku ketua ya. Faktor apa yang paling bikin mahasiswa gampang terjebak? Dari lingkungan kah, ekonomi, atau karena kurang literasi hukum nih? Oke, boleh. Faktor terbesar mahasiswa gampang terjebak itu kalau kita kalau dari kacamata komunitas debat hukum, dia bukan suatu faktor tapi kombinasi. Oke. Tapi kalau harus dipilih yang paling dominan, maka yang pertama itu adalah lingkungan. Maka lingkungan itu faktor yang paling kuat. Yang mana teman adalah pintu pertama. Banyak kasus dimulai dari yang namanya diajak-ajak. Kalau kita bilang secara pertemanan itu, lingkungan itu lebih faktor mempengaruhi kita untuk bisa ikut terjerat di dalam suatu perbuatan yang contoh tadi, yang baik narkoba ataupun ya, halo. Ini banyak yang tidak tahu. Kalau yang langkah awal yang namanya mencoba-coba atau mengklik suatu rasa penasaran, mengklik link judul tersebut, lalu tanpa tahu, cobalah iseng-iseng aja, cobalah dulu, mana tahu. Jadi itu bisa terjerat pidana. Pakai narkoba walaupun sekali tetapkan hukum. Itu kebanyakan daripada kacamata lingkungan lah tadi. Mereka pikir sebelum ketahuan aman ya. Ketika menggunakan ataupun mengakses suatu perbuatan tadi itu, mereka kira mereka aman-aman saja. Oke, begitu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya dilihat dari dampaknya nih, judo sama narkoba mana nih yang lebih bahaya, Duan? Kalau kita bilang yang lebih berbahaya itu, kalau dari segi kita pandang, tidak ada yang kita bilang tuh di antara mana yang lebih, mana yang apa. Karena kalau kita bilang konsep yang kita memilih lebih berbahaya ini daripada ini, itu seakan-akan bisa melegalkan salah satu di antara dua itu. Oke, setuju. Jadi kalau kita bilang kalau mungkin lebih dominan untuk merusak masa depan, lebih dominan itu yang namanya narkoba. Oke, narkoba. Impact ketika perbuatan salah satu antara itu yang lebih dominan langsung terjerat itu adalah judul. Karena kenapa? Karena judul ini impactnya langsung. Contohnya misalnya ketika kita melakukan judi online, impactnya kita kalah ataupun kita kecanduan itu langsung. Kalaupun namanya narkoba itu dampaknya akan datang. Kecanduan dan akan datang ke depan. Oke. Jadi lebih berproses dia begitu ya, Duan? Halo? Oke, kita masih terhubung ya teman Pro 2 walaupun sedikit tadi ada gangguan jaringan. Dan kita lanjut nih. Kalau ada nih seandainya teman Duan yang mulai kecanduan narkoba ataupun judol, Duan bakal bantu dengan cara apa? Siapa tahu nih teman Pro 2 yang mendengarkan bisa ikut cara Duan nih membantu teman-teman yang terlibat dalam judol maupun narkoba. Oke. Gimana kalau ada kawan-kawan kita ataupun sekitar lingkungan kita jerat judol ataupun narkoba, bagaimana sikap kita menanggapi ataupun mengajak mereka supaya keluar dari ranah tersebut ya kan? Jadi yang pertama itu kita yang namanya orang yang sudah kecanduan, yang sudah teman istilahnya, yang sudah melekat di dalam dirinya tentang yang dua tadi itu sangat sulit untuk bisa kita mau kita secara langsung menasihati ataupun bagaimana mengajak berhenti itu sangat sulit. Maka yang pertama itu yang harus kita lakukan, kita jangan menghakimi. Orang kecanduan itu butuh didengar.
Oke. Bukan tindak. Contoh nih ketika kita ada orang, ketika kita melakukan pendekatan emosional kepada orang pemakai ataupun kecanduan, di antara dua tadi, narkoba ataupun judol, maka kita dekati secara emosional. Sudah kita tanya, apa faktor dia menggunakan ini, apa yang membuat dia sehingga dia bisa melakukan ini. Nah, dari situ kita bisa mencari celahnya, apa langkah awal dia bisa melakukan itu, kenapa dia bisa melakukan itu. Nah, di situ kita menjadi poin sama kita ketika kita ingin menasihati orang yang sudah kecanduan ataupun yang sudah memakai, ataupun teman terdekat kita yang sudah memakai namanya judol ataupun narkoba. Kita melakukan pendekatan emosional, jangan menghakimi, jangan seakan kita tuh merasa paling baik. Iya. Ketika ada teman kita, oh ini pemakai narkoba, ini pemain judi online ini, apaan itu, nggak perlu itu hal yang salah. Lalu yang kedua itu kita ngajak ngobrol secara personal. Itulah tadi melakukan pendekatan emosional. Contoh apa permasalahannya, kenapa dia stres, kenapa dia apa faktor ekonominya. Nah, baru yang ketiga itu jauhkan dia dari lingkungannya. Jauhkan kalau kita bisa mengajak kawan kita tersebut. Contohnya misalnya dia biasa malam ataupun kawan-kawan kita biasa malam dia pergi sama kawan-kawan yang nongkrong ataupun ada tempat-tempat dia melakukan tindak, contohnya narkoba ataupun apa gimana kan, untuk menggunakan narkoba. Nah, kita ajak kalau bisa kita bangun sebuah kegiatan hal-hal yang positif dengan dia, ataupun kita ajak supaya dia bisa menjauhkan dari lingkungan hal-hal seperti itu. Nah, kita ajak ke lingkungan kita gabung sama lingkungan kita, kita melakukan kegiatan hal positif. Lalu kalaupun memang ada lalu yang keempat, kalaupun memang yang termasuk yang judi online tadi, kita arahkan ke bantuan profesional. Contohnya misalnya kalau yang judi ataupun judol itu, ketika ada permasalahan, memang biasa itu orang yang menggunakan judol ini orang-orang yang salah satunya paling besar itu faktor ekonomi. Karena kenapa? Banyak orang yang ekonominya pemain judul itu rata-rata perekonomiannya menengah ke bawah. Itu punya judul. Nah, jadi mungkin faktor mereka ingin kaya secara instan. Setuju. Mereka ingin kaya secara instan, jadi mereka mana tahu cobalah ini, mana tahu dapat sekian, bisa jadi sekian. Mana tahu itu bisa jadi 500.000 kan gitu. Iya. Memang konsep judul itu memang pertama-tama kita dikasih lempeng. Kita udah kecanduan, baru di situlah letak penyesalan ataupun letak bahaya tersebut. Wow, keren sekali nih teman Pro 2. Jadi kita bisa melakukan pendekatan itu melalui emosional ya. Memang benar, setuju sih. Tidak bisa langsung dihakimi ya teman Pro 2, karena kita juga belum tentu baik begitu. Tapi bisa kita bantu sedikit-sedikit. Ya, semoga teman Pro 2 bisa mengikuti cara-cara yang disampaikan Duan tadi. Dan terakhir nih Duan, kalau boleh kasih pesan tegas tapi relate banget nih buat anak muda, kenapa harus menghindari judol dan narkoba? Dan harus berpikir berulang kali nih untuk terjun ke dunia tersebut. Mungkin bisa dibagi ke teman-teman Pro 2. Gimana Kak, coba ulangi pertanyaannya, kurang jelas buat jaringan sih. Oke. Maksudnya gini Duan, karena ini pertanyaan terakhir, mungkin bisa dikasih pesan tegas tapi relate nih buat anak muda agar mereka tuh bisa berpikir berulang kali untuk terjun ke dunia tersebut. Maksudnya tuh ya supaya mereka tidak mencoba-coba ke sana gitu. Boleh. Mungkin kalau untuk pesan-pesan secara tegas untuk dari saya pribadi dan untuk kalangan anak muda saat ini berada di era Gen Z ataupun kita bilang yang pergaulan secara bebas, judol dan narkoba itu bukan jalan keluar, tapi jalan pintas menuju kehancuran. Soalnya memang terlihat ringan, cuma coba-coba, iseng-iseng, cuma sekali ajanya, selain itu. Tapi yang terjadi sekali jadi kebiasaan jadi ketergantungan jadi kehancuran ataupun kecanduan. Dan yang kejamnya, penyesalan itu selalu datang terakhir, bukan di awal. Jadi sebelum masuk ke dunia yang dua tadi, siap kehilangan uang, siap kehilangan keluarga, siap masa depan.
Maka dari itu ketika kita sayang dengan keluarga kita, ketika kita sayang sama masa depan kita berpikir ada masa depan yang ingin kita kejar, ketika kita tidak ingin kehilangan harta yang sudah lama kita cari atau sudah bertahun-tahun kita cari, tiba-tiba hilang begitu saja dengan karena kita pengen ikut-ikutan atau menjadi hanya coba-coba mengikuti link judul tadi, maka mari sama-sama kita jauhkan yang namanya perbuatan yang tidak bagus tersebut. Yang dua tadi yaitu judul dan narkoba. Karena itu sangat berpotensi merusak anak muda di masa sekarang dan anak-anak masa mendatang. Jadi itu saja. Oke, wow, keren sekali ya teman Pro 2. Saya tambah ya, Duan. Ingat penyesalan itu datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Bukan penyesalan. Oke deh, terima kasih banyak Duan sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita dan juga teman Pro 2. Semoga nanti kita masih bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda pastinya. Oke, kalau begitu teman Pro 2, Obras edisi hari ini harus kita akhiri. Seru sekali ya teman cerita kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kami obroli tadi bisa kamu ambil hal-hal baiknya ya teman Pro 2. Jadi saya Aya pamit dulu teman Pro 2 dari Sepada dan obrolan Sepada di pagi hari ini. See you, bye-bye.